Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ayo bangun. Bangun karena kayaknya ada yang bikin shock juga. Apa itu, Mal? Harga yang mulai naik, harga gas nih, tabung gas. 12 kilo, 5 kilo semuanya naik. Betul. Jadi non subsidi kan, 18 kilo pun juga. Tapi. Ya, 12 kilo pun juga sudah di angka 228.000 ke atas ya. Jadi gini, kalau mau dapat harganya yang resmi, datang ke agen. Ya, tapi kan agen Pertamina ya. malas juga ya kalau misalnya ke agen Ya, gitu kan. Pengennya yang dekat dari rumah. Ada warung jual yang warna biru, berapa? 250.000. Ada yang ngatrol sampai 250.000, Mal. Nah, lumayan juga dong selisihnya. Jadi, udah susah tambah susah, Mal. Nah, ya itu dia. Karena ini gara-garanya tidak mau berdamai sini ya. Amerika Serikat sama Efeknya di situ Iran. ya kayaknya ya. Iya, jadi imbas juga deh akhirnya sama kita. Harapannya ada perdamaian, namun gencatan senjata udah berakhir nih. Saya tuh berpikir gini loh, Mal. Ini kan yang ribut kan Iran sama Amerika Serikat ya. Di negara mereka tuh gas 12 kilo berapa ya? Aduh, mikirin negara sendiri dulu aja deh daripada mikirin negara orang ya. Oke, kita akan hadirkan pembahasan mengenai gencatan senjata yang berakhir hari ini antara Amerika Serikat dan Iran. Apakah akan dilanjutkan atau akan kembali perang terbuka? Namun kita hadirkan dulu informasi-informasi penting lainnya untuk Anda pemirsa. Ini aksi pencurian sepeda motor di Granada Square, Jalan Artowijoyo, Kelurahan Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten berhasil digagalkan warga. Udah mulai kayak gitu. Aksi kedua pelaku diketahui warga sekitar dan langsung dikejar. Salah satu pelaku berhasil ditangkap warga dan sempat dikeroyok hingga akhirnya diamankan anggota Polsek Serpong. Sebelum digiring ke Mapolsek Serpong, pelaku terlebih dahulu dibawa ke puskesmas karena menderita luka-luka. Warga menyatakan aksi pencurian sepeda motor di Granada Square ini belakangan memang sering terjadi. Warga berharap kepolisian bisa lebih rutin lagi melakukan patroli di beberapa lokasi yang dianggap rawan ya aksi pencurian. Sementara itu pemirsa, ini ada kebrutalan geng motor yang terekam CCTV saat melakukan penyerangan terhadap sebuah warung di Jalan Poros Maros Pangkep, Sulawesi Selatan. Para pelaku membawa samurai berkonvoi di jalan raya. Tampak sejumlah remaja ini melakukan penyerangan terhadap warung makan di lingkungan Barandasi, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Para pelaku datang secara konvoi bersepeda motor dan juga membawa mengacung-acungkan senjata tajam dan panah dan mengancam pemilik warung. Suasana mencekam terjadi saat para pelaku berteriak dan mendekati warung. Pemilik yang panik menutup pintu untuk menyelamatkan diri. Polisi mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP serta memeriksa rekaman CCTV. Hasil penyelidikan sementara, para pelaku diduga berasal dari kota Makassar yang sebelumnya melakukan konvoi dari arah Pangkep menuju Maros. Polisi masih mendalami motif penyerangan karena tidak ditemukan adanya permasalahan sebelumnya antara pelaku dan korban. Kita kembali ke Jakarta, 2 buah ruko 4 lantai di Jalan Radio Dalam Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada dini hari kemarin. Warga dan pengguna jalan yang melintas di sekitar lokasi kejadian dikejutkan adanya kobaran api. Kobaran api ini membakar bangunan ruko yang dijadikan sebagai tempat usaha laundry. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga merambat ke bangunan sebelahnya. 16 unit mobil pemadam milik Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Dan untuk menjangkau titik api yang berada di ketinggian, petugas pun mengerahkan unit skylift untuk pemadaman api. Saksi di lokasi menyatakan api pertama kali muncul dari lantai dasar diduga akibat kebocoran regulator tabung gas yang memicu ledakan hingga menyebabkan kebakaran. Karyawan yang beraktivitas di dalam ruko berhasil menyelamatkan diri, namun satu diantaranya harus mendapatkan pertolongan medis segera akibat mengalami luka bakar pada bagian kakinya. Kebakaran juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan, di mana
Ini ada kawasan jalan pinggir laut ya di lokasi, menyebabkan kebakaran di beberapa rumah warga begitu ya. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga dan dengan cepat membesar. Material bangunan yang mudah terbakar serta kondisi angin yang cukup kencang diduga mempercepat penyebaran api. Warga sekitar yang panik berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya sambil menunggu datangnya petugas pemadam kebakaran. Setelah sekitar 1 jam proses pemadaman, api akhirnya berhasil dikendalikan. Meski tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Kita bergeser ke Garut, Jawa Barat. Akses jalan di wilayah Cisewu, Garut, Jawa Barat terputus akibat tertimbun material tanah longsor. Tanah longsor menerjang akses jalan utama di Kampung Saronge, Desa Sukajaya, Kecamatan Cisewu. Longsor di kawasan ini sudah terjadi sejak hari Jumat lalu. Sementara puncak longsoran besar terjadi pada Selasa subuh tadi. Tebing setinggi 70 meter ambrol, runtuhan tanah dan batu menimbun seluruh badan jalan. Warga pun harus berjibaku menyingkirkan batu besar dari badan jalan dengan peralatan seadanya. Akses masyarakat wilayah Sukajaya menuju perkotaan Cisewu terputus total. Kendaraan roda 2 maupun roda 4 dipastikan tak bisa melintas sementara waktu karena jalan masih dalam upaya pembersihan dari material yang menutupi. Kita beralih ke informasi lain. Kecelakaan lalu lintas melibatkan bus dan mobil tangki BBM di Jalan Trans Sulawesi Belopa, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Kecelakaan maut ini gempar menjadi perhatian warga karena mendengar suara benturan keras yang berasal dari arah jalan raya. Bus yang membawa 15 orang penumpang bergerak dari arah Makassar menuju Bone-Bone, sementara dari arah berlawanan melaju pula mobil tangki BBM. Kedua kendaraan saling mendekat, mobil tangki diduga tiba-tiba keluar jalur dan masuk ke arah lajur bus. Tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Akibat benturan keras tersebut, kondektur mobil tangki meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara supir mobil tangki mengalami luka-luka dan segera dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara 15 penumpang yang berada di dalam bus dilaporkan selamat. Perhatian juga buat Anda yang akan mengawali aktivitas hari ini ya, berhati-hati, santai-santai saja, jangan terburu-buru yang juga malah mengakibatkan kerugian baik buat diri kita maupun juga buat masyarakat pengguna jalan lainnya. Iya, dan mungkin bisa mencari informasi dari polisi lalu lintas. Mana yang nggak macet ya? Iya. Nah, ini ada rekan-rekan NTB Polri yang siap mengabarkan kondisi arus lalu lintas pagi ini. Sudah ada Brigadir Sara di Simpang Kuningan, Jakarta. Selamat pagi Brigadir Sara, silahkan informasi lalu lintas dari lokasi Anda. Baik, terima kasih Mala dan juga Arif, serta selamat pagi pemirsa. Dari kawasan Simpang Kuningan saya melaporkan situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini. Memang sudah terlihat adanya kenaikan volume kendaraan, baik itu kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah ke arah Rasuna Said ataupun juga Kuningan pada pagi hari ini sudah dalam keadaan ramai, terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun untuk kendaraan dari arah Tendean ataupun Ragunan yang akan mengarah ke Kuningan juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Dan banyaknya area perkantoran pada kawasan ini, antisipasi terhadap kendaraan yang keluar masuk area perkantoran dengan menurunkan kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk kendaraan yang akan mengarah ke Semanggi juga pada pagi hari ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan. Jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan pastikan sebelum Anda memasuki kawasan ganjil genap, plat nomor kendaraan Anda sudah sesuai dengan tanggal yang berlaku pada hari ini.
Dan situasi yang sama juga terlihat untuk kendaraan yang akan mengarah ke arah Mampang dan juga Ragunan dalam keadaan kondusif, ramai, lancar. Antrian kendaraan hanya terjadi menjelang traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan untuk kendaraan yang akan mengarah ke Pancoran, situasi arus lalu lintasnya masih relatif kondusif, ramai, lancar. Dan kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk ataupun melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi. Berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 285 kasus laka lantas dengan rincian 10 meninggal dunia, 46 luka berat, dan 363 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara gagal menjaga jarak aman kendaraannya. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dengan kendaraan lain ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya untuk keamanan selama perjalanan Anda. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi. Kembali ke Alif dan juga Mala di studio. Baik, terima kasih laporan Brigadir Sarah dari Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Selalu berhati-hati dalam berkendara pada pagi hari ini ya. Jaga jarak gitu ya. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Ratusan jemaah calon haji kloter pertama mulai diterbangkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang tadi malam dengan ada 4 embarkasi, yaitu embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, embarkasi Tangerang, dan embarkasi Lampung. Sejumlah jemaah calon haji lansia yang dibantu kursi roda oleh petugas nampak terlihat tersenyum lepas saat menuju ruang fast track sambil menunggu pemeriksaan dokumen keimigrasian oleh petugas keimigrasian Arab Saudi. Terminal Haji dan Umroh Bandara Soekarno-Hatta mampu menampung 1.000 calon jemaah haji yang terbagi dalam 4 lokasi ruang tunggu. Selain itu disediakan petugas khusus yang melayani para calon jemaah haji, mulai dari petugas wheelchair hingga petugas kebersihan. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan calon jemaah haji, pengelola Bandara Suta menyiapkan 200 petugas khusus yang membantu para calon jemaah. Rencananya ada 84 kloter yang berangkat melalui Bandara Suta, di mana rata-rata satu kloter terdiri dari 390 calon jemaah haji dan petugas haji. Mulai dari persiapan keberangkatan jemaah di tanah air, kisah-kisah perjuangan yang menginspirasi, hingga rangkaian puncak ibadah di Tanah Suci. Kabar Haji TV One hadir untuk Anda. Kami menyajikan informasi akurat dan terkini, dilaporkan langsung oleh tim kami dari Kota Suci Mekah dan Madinah. Bersama saya Sita Paprika dan Fahada ini, saksikan Kabar Haji TV One mulai 22 April 2026 pukul 12.30 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Kabar Haji TV One menyapa dari Tanah Suci, menenangkan hati yang menang. Ya, Presiden Prabowo Subianto pemirsa menggelar rapat terbatas bersama jajaran kabinet untuk membahas pertahanan nasional hingga geopolitik global. Salah satu tokoh yang nampak hadir di Istana Negara adalah Penasehat Presiden Bidang Pertahanan dan Keamanan Dudung Abdul Rahman. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat ini tiba di Kompleks Istana sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sebagai penasehat Presiden, Dudung menyebut dirinya telah menyiapkan sejumlah masukan dan perspektif terkait persoalan pertahanan nasional dan juga kondisi geopolitik global yang masih terjadi. Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Menurut Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR RI, sejumlah hal teknis dan implementatif memang belum diatur secara rinci dalam undang-undang sehingga akan dimasukkan dalam peraturan pemerintah. Dasko juga menyebut jaminan sosial bisa saja nantinya ditanggung oleh negara. Pihaknya akan mengusulkan wacana tersebut ke pemerintah. Undang-undang PPRT resmi disahkan oleh DPR menjadi undang-undang setelah pembahasan berjalan 22 tahun. Norma baru ini akan menjadi payung hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga. Ya nanti PP diatur di PP. Termasuk juga sanksi pidana ya Bang, karena kan belum di aturan yang di undang-undang kan belum. Begini kan di situ kan kita ada hukum pidana. Kan itu kan sudah ada ketentuannya yang masuk pidana nggak pidana gitu kan itu. Sehingga kita nggak atur lagi di situ. Kalau Oke. sosial bisa kemungkinan ditanggung negara. Ya kita nanti coba usulkan. Itu kan nanti di PP diaturnya. Oke? Dengan pengawalan ketat petugas kepolisian, 2 pelaku penikaman terhadap Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara yang bernama Agrapinus Rumatora alias Nuske tiba di Bandara Patimura Ambon. Kedua pelaku berinisial HR dan FU ini dibawa ke Polda Maluku untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kedua pelaku mengaku melakukan penikaman hanya untuk melampiaskan dendam kepada korban. Penangkapan mengamankan 2 orang terduga pelaku yang sudah diamankan oleh jajaran Polres Maluku Tenggara. Untuk kedua pelaku tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil pemeriksaan awal, adapun motif dari kejadian tersebut adalah balas dendam oleh kedua pelaku. Ketua DPD Partai Golkar Maluku Tenggara Agrapinus Rumatora atau Nuske meninggal dunia usai ditikam pelaku saat akan mengikuti musda Partai Golkar yang akan direncanakan pada tanggal 22 April. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan. Pemirsa, jajaran Reskrim Polres Bantul menangkap 2 orang pelaku kasus penganiayaan dan pengeroyokan yang mengakibatkan salah seorang pelajar di Pandak Bantul, Yogyakarta meninggal dunia atas nama IDS. Ini korban meninggal dunia 19 April lalu setelah dirawat di rumah sakit. Peristiwa terjadi pada 14 April saat korban dijemput 2 orang menggunakan sepeda motor dan dibawa ke belakang salah satu SMA negeri di wilayah Bambang Lipuro, Bantul. Korban kemudian dibawa oleh 2 orang menggunakan sepeda motor dengan posisi berbonceng 3. Saksi kemudian mengikuti hingga ke lapangan Gadung Melati Pandak. Di lokasi inilah korban diduga menjadi sasaran pengeroyokan oleh sekitar 10 orang. Korban sempat ditanya terkait keterlibatan dalam sebuah geng. Namun setelah menjawab tidak, korban langsung dianiaya secara beramai-ramai. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, aparat Polres Bantul menangkap 2 orang pelaku yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sementara itu, sekitar 5 pelaku lainnya masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, motif penganiayaan diduga dilatar belakangi aksi balas dendam. Barang bukti berupa kendaraan sepeda motor yang digunakan dalam aksi tersebut kini telah diamankan oleh pihak kepolisian. Sementara itu di Jombang, Jawa Timur, Satreskrim Polres Jombang membekuk tersangka pembunuhan yang jasadnya ditemukan di Sungai Desa Turi Pinggir. Hasil pemeriksaan terhadap tersangka, motif pembunuhan itu dilatar belakangi asmara. Tersangka merasa cemburu karena pacarnya dirayu oleh korban hingga akhirnya tersangka membacok di bagian leher dan juga wajah hingga tewas. Tersangka utama SM ditangkap di tempat persembunyiannya di Desa Sumbersari, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Disita pula pada saat penangkapan
barang bukti berupa handphone dan 1 unit sepeda motor. Juga terdapat beberapa barang bukti lainnya seperti golok dan motor korban yang dibuang pelaku di Sungai Berantas. Motif pembunuhan disebutkan karena tersangka merasa cemburu pacarnya ini dirayu oleh korban. Pembunuhan sadis terhadap satu keluarga terjadi di Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, pemirsa. Pembantaian diduga terkait konflik lahan, di mana 3 orang terduga pelaku sudah diamankan oleh Satreskrim Polres Barito Utara. Tragedi berdarah terjadi pada 19 April, satu keluarga diserang orang tak dikenal yang mendatangi rumah korban di Desa Benangin 2. Sambil membawa senjata tajam, pelaku ini masuk ke dalam rumah dan menyerang korban dan melakukan pembunuhan satu persatu secara brutal. Dari 6 orang korban, 5 orang tewas. 1 orang selamat bernama Alfian yang mengalami luka tusuk dan masih dirawat di Rumah Sakit Muara Teweh. Kapolres Barito Utara AKBP Singgi Febianto menyebut bahwa 3 orang terduga pelaku yang merupakan satu keluarga sudah diamankan. Pembunuhan sadis ini dilatar belakangi sengketa lahan berkepanjangan di kawasan hutan Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara. Dan untuk mendalami kasus ini, kita bergabung dengan Kapolres Barito Utara, Kalimantan Tengah, AKBP Singgi Febianto. Selamat pagi, Pak Kapolres. Pak Kapolres, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Indonesia? Ya, Pak Kapolres, kita ingin tahu kronologi dari peristiwa ini, Pak. Mas Arief, ya. Baik. Selamat pagi, Mas Pak Kapolres, Arief, kita dengan Mbak ingin Mala. tahu kronologi kejadian ini, Pak. Silakan. Ya, baik. Memang betul ada kejadian terkait kasus pembunuhan yang korban itu satu keluarga. Kemudian untuk motifnya itu masalah emosi dan kesal. Awal mulanya terkait dengan lahan, terus kemudian sengketa lahan, kemudian dengan akses jalan yang tidak boleh dilalui oleh keluarga korban. Jadi Mbak, kami jelaskan juga bahwa ini ada perselisihan terkait lahan itu antara keluarga korban dengan keluarga tersangka. Terus kemudian juga waktu kejadian itu hari Minggu tanggal 19 jam 17.00. Kemudian untuk korban memang betul korban itu ada 6, 5 meninggal dunia, 1 selamat. Kemudian yang untuk tersangka sudah kita amankan berjumlah 3 orang, kemudian 1 sementara kita lakukan pengembangan atau pengejaran terhadap 1 orang pelaku. Demikian Mbak Mala dengan Mas Arief. Ya, Pak Kapolres, artinya ini pelaku dan korban saling mengenal dan juga bisa dikatakan orang dekat lah ya, begitu ya, bertetangga begitu. Lebih spesifik betul, Pak mengenai motif tadi soal jadi betul lahan. Tetangga, nah artinya ini seperti apa Pak lahan ini Pak? Jadi jaraknya itu tidak berjauhan antara pondok satu dengan pondok satunya, keluarga pondok korban dengan pondok tersangka. Jadi awal mulanya memang ada percecokan pada hari Jumat, kemudian terjadinya hari Minggu karena tidak terimanya dari keluarga tersangka, karena di situ merasa kesal, emosi, dihina dengan keluarga korban. Akhirnya pada saat hari Minggu itu jam 17.00 keluarga tersangka melakukan penyerangan ke pondoknya keluarga korban.
Ya, Pak Kapolres, artinya penyerangan yang dilakukan oleh para pelaku ini dilakukan secara spontan, respons dari cekcok yang terjadi sebelumnya, atau emang sudah direncanakan akan menyerang para korban? Baik, Mbak Mala, jadi sudah direncanakan karena awal mulanya emosi, kesal, tidak terima, dimaki, kemudian salah satu pelaku menghubungi pelakunya lagi karena ini pelakunya keluarga, jadi menghubungi kakaknya 2 orang untuk datang ke pondok. Setelah itu merencanakan untuk menghabisi keluarga korban. Iya, Pak Kapolres, sudah berapa lama sebenarnya sengketa lahan ini terjadi antara kedua keluarga ini? Untuk lama sudah kurang lebih 3 minggu. Terus kemudian juga di situ juga puncak-puncaknya pada hari Jumat itu, Mbak. Karena mungkin di sini juga letak geografisnya juga Kalimantan Tengah itu rata-rata kawasan hutan. Kemudian juga akses jalannya juga yang kita tempuh dari Polres sampai ke TKP itu 5 jam, Mbak. Dan itu medan pun juga tidak bisa digunakan mobil yang biasa, harus menggunakan mobil 4x4 karena letak geografisnya tidak dukung faktor jalannya. Demikian, Mbak. Baik, untuk konstruksi hukum Pak Kapolres, dan apakah pelaku dan berapa jumlah orang pelaku, Pak? Baik, pelaku yang sudah kita amankan atau kita tangkap itu ada 3, 2 laki-laki, 1 perempuan dengan inisial. Yang laki-laki PS, perempuan SA, kemudian laki-laki lagi LK. Sudah kita amankan 3 orang. Dan 1 orang lagi pelaku atas nama MN itu sementara sedang pengejaran. Dan ini kita terapkan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 458 dan pasal 459. Baik, terima kasih Pak Kapolres Barito Utara AKBP Singgi Febianto atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi, dan selamat bertugas kembali Pak Kapolres. Terima kasih Pak Kapolres, salam sehat selalu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, sebuah rekaman kamera pengawas memperlihatkan peristiwa menegangkan saat plafon di musola As-Sobirin, perumahan Nuansa Indah, Kecamatan Ciomas, Bogor, tiba-tiba runtuh. Kejadian yang berlangsung pada Minggu malam lalu terjadi tepat saat sejumlah jemaah sedang khusyuk melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Material plafon terlihat jatuh berserakan di area saf depan dan tengah. Beruntung, potongan material tersebut tidak mengenai para jemaah sehingga tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden ini. Akibat ambruknya atap tersebut, air hujan langsung masuk dan membuat bagian dalam musola tergenang. Pengurus musola dan warga setempat sedang berupaya membersihkan sisa runtuhan dan memperbaiki kerusakan agar tempat ibadah dapat kembali digunakan dengan aman. Ya pemirsa, aksi seorang pengendara sepeda motor di Bali ini mendadak tersorot oleh netizen setelah terekam membawa muatan dengan cara yang tidak biasa. Pada video yang diunggah terlihat pengendara tersebut membawa material bangunan berukuran panjang yang diletakkan secara melintang di atas motor. Muatan yang sangat lebar ini terlihat menutupi hampir seluruh badan jalan sehingga mengganggu dan membahayakan pengguna jalan lain, terutama dari 2 arah yang berlawanan. Kejadian yang berlokasi di salah satu ruas jalan di Bali pada Sabtu lalu menuai beragam kritik pedas dari warganet. Banyak pihak menyayangkan kurangnya kesadaran akan keselamatan berlalu lintas, mengingat tindakan tersebut sangat beresiko memicu kecelakaan lalu lintas bagi diri sendiri maupun orang lain. Logikanya mungkin bisa di vertikal ya? Ya, tidak horizontal karena cukup kalau kena baret mobil orang, harga yang material dibawa jadi semakin mahal jadinya. Iya, apalagi jalanan bukan punya keluarga Anda ya? Iya. Kita ke informasi berikutnya, suasana kereta komuter lain tujuan Bogor mendadak gempar akibat munculnya aroma tak sedap yang misterius. Peristiwa ini menjadi viral.
Berdasarkan keterangan saksi mata, perjalanan awalnya terasa nyaman saat berangkat dari stasiun Manggarai. Namun setelah melewati stasiun Pasar Minggu Baru, satu gerbong tiba-tiba dikejutkan dengan bau menyengat yang diduga berasal dari kotoran manusia. Situasi ini justru menciptakan solidaritas di antara para pengguna KRL. Tanpa perlu aba-aba, para penumpang kompak menutup hidung menggunakan masker hingga tisu untuk menahan nafas. Mereka saling melemparkan senyum dan tawa sebagai bentuk keramahan di tengah kondisi darurat penciuman tidak sedap tersebut. Misteri sumber bau ini masih belum terpecahkan, Mal, karena setelah kereta tiba di stasiun Depok, aroma tersebut perlahan menghilang dan suasana kembali normal. Inilah salah satu dinamika pejuang KRL yang harus siap menghadapi berbagai kejutan tak terduga, khususnya yang terjadi di dalam gerbong. Jadi sesampainya di stasiun Depok, satu persatu yang turun di stasiun Depok itu patut dicurigai. Untung nggak ada alat pendeteksi bau ya. Ikut menyertai mereka yang turun di stasiun Depok. Untungnya di stasiun nggak ada alat pendeteksi bau, jadi ketahuan dong tadi siapa sumber baunya. Jadi bagi Anda warga jangan sensitif juga ya, jangan baper juga gitu. Ini pada ketawa-ketawa kayaknya jadi hiburan juga nih kayaknya bau menyengatnya. Oke, kita ke viral yang berikutnya pemirsa. Aksi nekat sejumlah siswa sekolah menengah pertama atau SMP di kota Medan terekam kamera dan viral di media sosial. Para pelajar terpaksa bertaruh nyawa menyeberangi pipa air besar milik PDAM di atas aliran sungai Deli. Lokasi ini menghubungkan gang perbatasan di Kecamatan Medan Maimun dengan kawasan Kalangsari di Kecamatan Medan Polonia. Hal ini dilakukan karena jembatan penghubung utama yang biasa digunakan warga telah terputus sejak tahun lalu dan belum diperbaiki hingga saat ini. Salah satu siswa mengaku telah memilih jalur ekstrem ini demi menghemat waktu dan biaya transportasi. Jika harus memutar melalui jalur utama titik kuning, mereka harus mengeluarkan biaya angkutan umum sebesar Rp4.000 setiap harinya. Meski pihak kelurahan telah memasang penghalang besi pada pipa tersebut, sejumlah siswa laki-laki terpantau masih nekat memanjat dan melintas. Warga berharap pemerintah setempat segera membangun kembali jembatan layak demi keselamatan masyarakat. Jadi kalau kita lihat tadi mereka ini melintasi pagar berduri ya kayaknya ya. Nah ini nih. Nah, padahal kan mereka kan mau berangkat sekolah untuk meraih cita-cita ya kan, demi masa depan. Nah jangan sampai masa depannya justru malah suram karena nyangkut, harus tersangkut begitu. Iya, tapi untuk membayar Rp4.000 per hari bagi anak sekolah mungkin itu cukup memberatkan, apalagi kalau setiap hari harus mengeluarkan kocek 4.000 ya. Mudah-mudahan jadi perhatian pemerintah di sana. Informasi viral berikutnya ini sebuah video yang memperlihatkan kendaraan travel melaju ugal-ugalan. Ini kenapa ugal-ugalan? Karena bisa membahayakan pengguna kendaraan lainnya. Peristiwa ini terjadi di ruas tol Padalenyi, Bandung. Menindaklanjuti kejadian tersebut, pihak kepolisian bersama perusahaan langsung melakukan penindakan pada hari Senin. Meskipun sang supir telah meminta maaf, namun atas kejadian tersebut pengemudi ditindak bahkan putus hubungan kerja oleh pihak perusahaan. Itulah Mal, kalau misalnya bertindak tanpa memikirkan atau dipikirkan terlebih dahulu. Lebih mementingkan emosi ketimbang nalar, nah gitulah kurang lebih ya. Padahal kan bekerja itu kan untuk keluarga, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, apakah itu istri, anak, atau mungkin orang tua. Nah tapi karena hal-hal yang demikian, sebetulnya itu kan simple ya, nahan emosi sajalah di jalan raya itu kan. Tertib lah jadi pengguna jalan. Akhirnya kan harus ada PHK oleh pihak perusahaan. Sekali lagi ini tidak untuk ditiru, berkendaralah dengan baik, berkendaralah dengan santun, karena jalanan itu bukan hanya milik kita, tapi milik bersama. Kompetisi sepak bola usia muda menuai sorotan karena ulah pemain Bayangkara U20, yaitu Fadli Alberto yang melakukan tendangan kungfu ke lawannya. Alberto mengaku menyesal dan meminta maaf atas tindakannya saat berlaga melawan Dewa United.
Dunia olahraga kembali tercoreng kali ini dari cabang sepak bola. Kericuan melibatkan kompetisi Elite Pro Academy atau EPA U20, sebuah kompetisi yang seharusnya bisa menjadi cikal bakal perkembangan sepak bola tanah air. Laga Dewa United kontra Bayangkara FC yang digelar di Stadion Citarum, Semarang, Jawa Tengah, menuai sorotan tajam karena ulah Fadly Alberto. Atas kejadian ini, pihak PSSI yang diwakili Sekjen Yunus Nusi meminta komite disiplin menjatuhkan sanksi berat atas tendangan kungfu yang dilakukan oleh Fadly Alberto sang striker. Fadly Alberto langsung mengunggah permohonan maaf dan menyesali tendangan kungfunya ke lawan. Dengan sadar, saya memohon maaf dan menyesal atas perbuatan bodoh saya saat pertandingan melawan Dewa United Banten FC U20. Secara khusus, saya meminta maaf kepada Raka Nurkolis dan tim Dewa United atas perbuatan bodoh saya menendang Raka Nurkolis. Dan untuk tim Bayangkara Persisi Lampung FC, saya meminta maaf kepada pimpinan dan manajemen Bayangkara Persisi Lampung FC dan seluruh jajaran pelatih dan rekan setim karena telah merugikan tim. Dan untuk tim nasional Indonesia, saya meminta maaf karena perbuatan saya mencoreng nama baik tim nasional Indonesia. Harga gas LPG ukuran 12 kg dan 5,5 kg di Bandung mengalami kenaikan sejak tanggal 18 April 2026. Selain harga yang cukup tinggi kenaikannya, pasokannya pun dibatasi. Untuk harga gas non-subsidi 12 kg dari yang semula dijual dari agen Rp192.000 saat ini dijual Rp228.000 per tabung atau naik sebesar Rp36.000 per tabungnya. Sementara untuk yang ukuran 5,5 yang awalnya dijual dari agen Rp90.000 per tabung, kini dijual Rp107.000 naik Rp17.000 per tabung. Dari keterangan yang diperoleh di agen gas, ini kenaikan disinyalir dampak geopolitik global. Bahkan sebelum naik juga sempat terjadi kelangkaan. Agen dan juga pembeli, masyarakat dalam hal ini, berharap harga gas non-subsidi segera kembali stabil dan normal, termasuk juga pasokan ketersediaan. Oke, seperti apa sebetulnya kondisi kenaikan harga ya? Ini kita bicara non-subsidi sekali lagi, LPG 12 kilo dan 5,5 kg. Kalau melon itu kan subsidi ya, yang warna melon itu ya. Nah ini kita sudah reporter Virgi Denas di salah satu tempat yang bisa mungkin menggali keterangan nih, baik itu dari konsumen, masyarakat dalam hal ini, maupun juga penjual. Silakan Virgi, informasi dari Anda. Ya, selamat pagi Arif, Mala, dan juga pemirsa. Kalau plastik sudah naik, BBM non-subsidi juga sudah naik. Ini ada surprise kejutan baru kalau gas katanya juga naik. Dan ini valid, kami sudah tanya langsung sama pengepul gas. Kami sekarang berada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kita akan langsung tanyakan saja, kira-kira benar nggak sih harga gas 5,5 kilo dan juga 12 kilo ini naik? Karena tadi memang ada beberapa customer yang juga sudah pulang sebenarnya. Tadi mereka juga termasuk mengeluh nih, karena juga gas yang katanya harganya naik karena ini berpengaruh pada dagangan mereka, karena beberapa yang membeli ini termasuk pedagang yang menjual baik kebutuhan sehari-hari ataupun berdagang UMKM. Nah, halo Bapak, selamat pagi. Pak, ini saya dengan siapa? Pak Saipul. Pak Saipul. Pak Saipul, ini kan ada yang gas subsidi dan non subsidi. Ini yang 5,5 kilo, ini yang 12 kilo yang paling besar ya. Pak, benar nggak sih ada kenaikan? Benar Bu, ada kenaikan. Baik. Kalau untuk harga yang pink ini sebenarnya berapa sih Pak, yang 12 kilo dulu? 12 kilo biasanya harga eceran 225, udah jatuh ke pembeli 225. Berarti kalau dari pengepul bisa 190-an. Iya, hampir sekitar segitu lah Mbak. Berarti naik 37.000 ya Pak ya. Nah, kalau yang 5,5 kilo ini biasa dari eceran berapa Pak? 110 waktu itu. Iya. Berarti sekarang naik juga jadi? Lebih dari 125-an Pak. Oh, berarti naik 17 ribuan ya Pak ya. Baik Pak, kalau untuk permintaan sendiri Pak, ini 12 kilo dan 5,5 kilo kan harganya naik. Jadi berkurang nggak sih Pak? Berkurang. Sebelah hari dulu udah sangat berkurang Mbak. Udah kurang, sama sekali udah berkurang. Baik, kalau untuk Bapak sendiri ini subsidi kan masih banyak nih ya. Gas yang melon ini masih banyak. Kalau gas yang pink ini apakah banyak Pak untuk minta lagi ke agen atau dia datang cuma segini aja? Kalau di agen sih mungkin banyak, cuma kalau buat pembeli peminat nggak ada Mbak, langka, udah langka untuk sekarang. Harganya naik. Kalau kemarin-kemarin sih ada juga,
pas ada kenaikan agak berkurang lah. Berarti kalau yang warna hijau yang subsidi ini masih stabil? Stabil, Pak, stabil, belum ada kenaikan. Berapa Pak satunya? Satunya 20.000, Mbak. Berarti emang kalau yang pink ini naik ya Pak ya, dan permintaannya juga berkurang, dan Bapak bahkan nyetoknya cuma ada 4 nih ya? Iya, iya. Cuma ada 4 ya, berarti. Sini adanya segini aja udah, nggak banyak-banyak. Tapi kalau sebagai agen sendiri Pak, atau misalnya eceran kayak gini, apakah permintaan Bapak ke Pertamina atau seperti apa itu biasanya datang berapa banyak Pak kalau dalam 1 minggu atau 1 harinya? Yang gede gini biasanya paling 5 nih seminggu. Mintanya ya nggak pernah banyak. Baik, Pak, ada harapan khusus nggak sih Pak untuk pemerintah nih Pak, khususnya untuk harga gas sendiri ini seperti apa? Ya mudah-mudahan sih biar harganya stabil aja gitu Mbak. Biar stabil, nggak ada kenaikan gitu. Biar banyak juga customer ya Pak ya? Baik, Bapak terima kasih banyak ya, lancar. Maaf nih Pak ya mengganggu ya, ini lagi ngestok gas untuk dihantar ini pemirsa. Dan memang harganya sudah naik pemirsa, misalnya ini naik 37.000 untuk yang 12 kilo, dan juga 5,5 kilo ini naik sekitar 17.000 ya. Kalau kita lihat ini angka yang cukup tinggi, apalagi bagi pelaku-pelaku UMKM yang harus berjualan, ini memang sangat menjerit-jerit pasti ya dengan kenaikan harga ini. Dan memang kalau untuk kenaikan harga tersendiri ini tidak diikuti dengan yang bersubsidi, karena bersubsidi ini masih stabil dengan harga 20.000 per 3 kilonya. Dan memang ini ada harapan dari masyarakat khususnya untuk pemerintah agar bisa menstabilkan harga gas ini agar permintaan juga sebanding dengan harga yang dijual. Sekian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Virgi Denas, laporan langsung Anda dari Pulau Gadung, Jakarta Timur. Oke, kita perbarui informasi dari 2 wilayah ya, dari Pakistan dan juga Amerika Serikat. Rencana kita akan bergabung dengan Yandri Subekti dari New York, Amerika Serikat, dan ada Ahmad Ezzat Intisar Manurung dari Islamabad, Pakistan. Selamat pagi rekan-rekan. Saya pertama mungkin ke Pakistan terlebih dahulu ya. Ini ada Bang Ezzat, mungkin Bang Ezzat bisa dijelaskan ya hasil perundingan yang sudah ditutup lah begitu ya, karena kita ketahui JD Vance dan timnya juga sudah kembali ke Washington DC, dan sudah ada pembaruan informasi bahwa gencatan senjata diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai menerima kabar atau kontak dengan PM Pakistan ya. Bagaimana Bang Ezzat pemberitaan di sana? Baik, dari situasi yang sudah kita ketahui, bertepatan pada hari ini, hari Rabu, yang dijadwalkan untuk pertemuan tingkat tinggi antara US dan Iran dalam penyelesaian ketegangan antara kedua negara. Tetapi karena adanya masalah seperti ketidakhadirannya kedua pihak delegasi dari kedua negara, sehingga dengan begitu Pakistan sendiri menutup pertemuan tersebut dengan hasil dari perpanjangan gencatan senjata oleh kedua negara. Sebelumnya upaya Pakistan sebagai mediator antara US dan Iran itu nggak hanya sebatas pada penyediaan lokasi pertemuan perundingan kedua negara. Yang kita ketahui dari laporan berita yang didapat, pada hari Minggu juga Pakistan, Kepala Angkatan Daratnya yaitu Jenderal Asim Munir telah melakukan perjalanan ke Iran dan bertemu dengan Presiden Iran terkait membahas pertemuan penyelesaian ketegangan kedua negara tersebut. Dari situasi yang kita ketahui sebelumnya, di mana keamanan di mana kedua wilayah yaitu Rawalpindi dan juga Islamabad yang masuk ke dalam zona merah, dan juga status kawasan siaga tingkat tinggi yang sebelumnya di Rawalpindi sendiri dikerahkan sebanyak 10.000 personel untuk menjaga wilayah tersebut, sementara di Islamabad sendiri sebanyak 18.000 personel keamanan dikerahkan. Nggak hanya personel keamanan, pemerintah Rawalpindi juga mengeluarkan kebijakan penutupan penuh pusat perbelanjaan, hotel, taman, serta tempat-tempat umum lainnya. Sementara dari pihak dari Islamabad sendiri telah diberlakukan sistem pembelajaran daring bagi beberapa lembaga
seperti pendidikan dan universitas yang sudah berlaku dari sejak 20 April hingga 24 April mendatang. Terkait dengan penyelesaian yaitu perpanjangan gencatan senjata yang seharusnya berakhir pada hari ini, dan sangat disayangkan bagi kedua utusan yang tidak bisa hadir, mengingat kita juga mendapat informasi bahwasannya utusan Amerika G Defense dari laporan seperti New York Times mengatakan bahwa adanya penundaan dari pertemuan tersebut, sementara dari pihak Iran sendiri media Iran mengatakan bahwa belum ada resmi delegasi diutus dalam pertemuan tersebut. Seperti itu, Mas. Iya, Bang Esat, artinya ketika delegasi kedua negara ini tidak hadir pada perundingan yang akan dilakukan, apakah media di sana sudah memberikan informasi bahwa akan ada agenda pertemuan lanjutan yang akan dilakukan? Atau sudah dijadwalkan di sana? Hingga saat ini kami juga masih memantau perkembangan situasi terkait perundingan yang mungkin perundingan kedua saat ini gagal atau bisa jadi ditunda. Tetapi kita pastinya masih menunggu pemberitahuan secara resmi dari pihak pemerintah, tentu juga dari pihak Iran dan juga Amerikanya sendiri, apakah akan adanya pertemuan ketiga. Mengingat kebijakan gencatan senjata antar kedua negara telah diperpanjang. Seperti itu, Pak. Baik. Dari Anda, Bang Ezat di Pakistan, saya ingin konfirmasi juga ke Amerika Serikat. Ada rekan kita juga, Yandri Subekti di New York. Yandri, saya ingin mengkonfirmasi saja nih ya. Ada versi Trump ya, Presiden Amerika Serikat, yang mengatakan gencatan senjata diperpanjang, di mana permintaan Pakistan ya, ini karena menunggu pemimpin Iran menyusun proposal damai begitu. Sementara menurut Iran sendiri, mereka menolak perundingan yang sedianya berlangsung hari ini nih, 22 April 2026. Pemberitaan di sana atau mungkin kasakusuk informasi di sana seperti apa, Yandri, di Amerika sendiri? Benar sekali, Arif Adil, hari ini di kota New York hari Senin, hari Selasa maksud saya, pukul 8.30 malam. Perubahan ataupun kondisi di situasi di Washington DC memang dinamis. Mungkin sama dengan gambaran musim semi saat ini di kota kami. Biasanya musim semi cukup hangat, datar. Namun beberapa hari terakhir ini sempat panas, kemudian turun lagi drop seperti hari ini, sehingga pakai menggunakan jaket. Dan mungkin gambarannya sama persis. Dan juga memang dari media dari yang kami himpun, Trump dalam wawancara dengan sebuah media di Amerika Serikat menyatakan bahwa Amerika Serikat ataupun Gedung Putih akan memperpanjang gencatan senjata dan memberikan kesempatan kepada Iran, terutama karena dalam apa yang disampaikan Trump menyatakan mengakui bahwa di Iran saat ini memang ada semacam perpecahan ataupun perselisihan di antara pemerintahannya, sehingga memberikan kesempatan mereka untuk memfinalisasi draft rancangan nanti yang akan dinegosiasi. Sementara itu juga Trump menyatakan akan terus mengadakan pemblokadean Selat Hormuz seperti yang terjadi saat ini, dan ini tentunya bertolak belakang dengan apa yang diinginkan oleh Iran, di mana Iran bersedia untuk berunding apabila Amerika Serikat meninggalkan ataupun membebaskan, tidak melakukan blokade seperti saat ini, sehingga sepertinya masih ada kendala yang utama. Dan Gedung Putih pun atau Trump juga tetap berkeinginan untuk meyakinkan, memastikan bahwa Iran tidak akan memperkaya uranium menjadi senjata nuklir, dan ini tentunya masih belum disetujui oleh Iran. Namun demikian, Trump memberikan memperpanjang gencatan senjata meskipun belum jelas hingga kapan, karena permintaan mediator dari Pakistan, sehingga semula dari warga Amerika Serikat pun saat ini tetap khawatir ataupun waspada bagaimana nanti perkembangan selanjutnya. Tapi yang jelas sedikit bisa bernapas lega bahwa gencatan senjata yang akan berakhir sekitar 24 jam ini akan kemungkinan dipastikan akan diperpanjang ke waktu yang belum ditentukan. Dan tadi pasar
saham, indeks harga pasar utama di Wall Street juga belum ada informasi akan perpanjangan gencatan senjata tersebut, merespon dengan negatif, di mana sejumlah harga indeks saham turun, tapi tidak terlalu berpengaruh, sekitar 0,5%-an. Dan juga harga minyak mentah juga ikut terkoreksi, cukup agak ada kenaikan mendekati $100 per barel. Namun demikian harga BBM masih tetap bertengger di atas $4 per galon, dan ini yang mengakibatkan warga Amerika Serikat memberikan tekanan yang lebih kepada Gedung Putih agar dialog ataupun penyelesaian dengan Iran dilakukan melalui jalur damai, dan juga apa yang terjadi di Selat Hormuz ini bisa diselesaikan sehingga jalur distribusi energi bisa segera lancar, sehingga diharapkan akan kembali bisa menekan atau menurunkan harga-harga BBM yang saat ini semakin naik. Sementara itu di Kongres juga, Arif Adil, terjadi polarisasi yang cukup sengit, di mana dari kubu Republik mendukung akan apa yang dilakukan Trump dengan tetap memberikan tekanan secara militer secara maksimum, sehingga menekan Iran untuk bisa diajak dialog kembali, dan juga tentunya dengan konsekuensi kenaikan harga-harga kebutuhan warga Amerika Serikat, namun dipastikan ataupun untuk menjamin keamanan nasional Amerika Serikat dari ancaman Iran. Namun demikian dari Partai Demokrat tetap mempertanyakan keabsahan ataupun legalitas dari operasi militer yang dilakukan Trump, di mana mereka yakin melanggar konstitusi, di mana Trump tanpa sepengujuan Kongres melakukan operasi militer ini dan terus berupaya untuk kembali menggolkan rancangan undang-undang membatasi kewenangan presiden dalam melakukan operasi militer di negara lain. Sementara itu, Arif Adil, kita tunggu lagi bagaimana perkembangan selanjutnya. Seperti diketahui selalu ada perubahan, namun demikian hingga saat ini kita masih bisa bernafas lega karena dipastikan akan diperpanjang gencatan senjata yang akan berakhir kurang dari 24 jam. Kembali ke studio, Arif Adil dan Mala. Ya, tepat sekali rasanya pagi ini kita akan mendiskusikan ya informasi terbaru pagi hari ini atau mungkin malam waktu Amerika Serikat ya. Presiden Donald Trump memperpanjang gencatan senjata imbas dari tidak terjadinya perundingan tahap kedua di Islamabad yang sedianya hari ini juga gitu akan terjadi. Nah, kita akan mendiskusikan dengan analis Timur Tengah TV One, ada Kang Irfan Maulana. Selamat pagi. Kang, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dan juga melalui Zoom ada Pak Abdullah Assegaf, pengamat atau pakar hubungan internasional Universitas Brawijaya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdullah. Selamat pagi Pak Abdullah, Assalamualaikum. Selamat pagi, senang bisa bergabung. Senang juga kami bisa menerima Anda sebagai narasumber kami pagi ini Pak Abdullah. Saya ingin ke Kang Irfan. Kang, apa yang terjadi nih Kang? Donald Trump memperpanjang setelah menerima kontak dari Shehbaz Sharif, PM Pakistan gitu ya. Dengan dalil apa? Iran akan menyusun proposal damai, katanya seperti itu. Ya gini, ini juga hasil pembicaraan Shehbaz Sharif dengan Presiden Iran dan juga kunjungan Menteri Pertahanan Asim Munir ke Teheran untuk merayu, meyakinkan Iran untuk segera merespon tawaran perundingan dari Amerika untuk datang di last minute di Islamabad yang ternyata memang tidak terjadi ya. Sudah berakhir kan sebetulnya pukul 5.40 waktu Islamabad, 6.50 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi yang disampaikan oleh Iran bisa dimengerti, mengingat syarat perdamaian dan juga Amerika ini walaupun sudah mengerucut tapi juga dianggap masih belum realistis. Saya lihat sudah mengerucut pada 3 isu. Yang buat Iran ini sama aja dengan penyerahan, pernyataan kalah dari Iran terhadap Amerika. Ketiga itu mengerucut pada kedaulatan mereka juga kayaknya. Satu Selat Hormuz. Yang buat Iran itu strategis karena itu jadi bargaining Iran, menegosiasikan kepentingan Iran, terutama untuk kompensasi kerugian Iran akibat perang sekian hari ini yang luar biasa. Kan pemerintah Iran juga sudah klaim kerugian Iran mencapai 270 miliar dolar, lebih dari 4.000 triliun. Jadi sebetulnya hancur-hancuran, ekonomi Iran juga berat. Iran boleh saja bisa memenangkan opini publik karena resiliensinya, kemampuannya bertahan. Tapi fakta Iran juga mengakui bleeding juga ya? Bleeding betul. Kalau saya nyimak
polemik di media oposisi Iran, perdebatan cukup sengit antara Presiden Mahmud Pezeshkian dengan Ahmad Vahedi, pimpinan Garda Revolusi, tentang bagaimana mengakhiri perang ini. Karena ekonomi Iran juga berat. Kita juga lihat tadi kan ada pemberitaan pandangan opini publik di Iran. Ya, ada Vox Pop Vox Pop, banyak juga warga Iran menghendaki ini segera selesai. Warga Iran juga mengatakan inflasi udah sangat tinggi. Selat Hormuz buat Iran itu penting antara lain untuk menutupi kerugian Iran sebagai bagian dari kompensasi perang tersebut. Karena kalau hanya mengandalkan pencairan duit Iran yang dibekukan, tidak jauh dari mencukupi kerugian yang dihadapi Iran. Kedua, soal program nuklir, ini Iran sulit terima. Karena kan Amerika menuntut penyerahan aset-aset nuklir Iran. Itu kan sebetulnya lebih berat dibandingkan materi perundingan nuklir yang selama ini berjalan. Yang Iran sudah setujui sebetulnya, tapi dikhianati oleh Amerika. Sekarang Amerika menyodorkan lagi yang lebih berat lagi. Itu kan sama dengan penyerahan kedaulatan. Nah, ketiga, soal putus hubungan dengan proksi-proksi Iran. Ini buat Iran juga sama aja dengan kekalahan, kemunduran besar. Setelah jatuhnya rezim Bashar Assad Suriah, Iran seolah-olah kehilangan sebelah tangannya di dunia Arab setelah jatuhnya Bashar Assad, naiknya oposisi gitu. Masa Iran harus kehilangan lagi Hezbollah? Iran harus kehilangan lagi Houthi. Sebetulnya ini kemunduran besar buat peran Iran. Ini Iran kayaknya di mau dibunuh secara masif ya oleh habis-habisan sebetulnya. Buat Iran berat. Itulah sebabnya kenapa Iran bertahan, karena Iran sudah memenangkan opini publik ini. Tapi jika Iran menerima perundingan ini, semua syarat Amerika diterima, itu sama dengan Iran menyatakan kalah. Kalau 3 syarat itu tidak bisa diterima, berarti tidak akan pernah ada win-win solution dong, Kang? Masih mungkin, karena sebetulnya dua-duanya sudah dalam jalan buntu. Buat Amerika juga nggak mungkin mengalahkan Iran hanya dengan peperangan melalui serangan udara. Iran hancur-hancuran, dengan serangan udara ini aja Iran kerugiannya sudah 270 miliar dolar. Tapi tekanan ekonomi Tapi untuk itu bisa mengalahkan, menjadi alasan Iran untuk melonggarkan? Saya khawatir begini, kalau ini terus berkelanjutan, terjadi instabilitas di Iran, yang saya khawatir itu begini, pemerintahan sipil di Iran menjadi kehilangan peran, yang berkuasa pemerintahan de facto Garda Revolusi, yang memang punya pengaruh kuat, punya jaringan militer, dan juga punya kemandirian ekonomi, dan punya kohesivitas ideologis gitu ya. Itu yang akan terjadi, dan ini berpotensi instabilitas yang kasihan kan rakyat Iran sendiri. Jadi Amerika tidak mungkin memenangkan perang ini kalau hanya melalui serangan udara, dan kalau melalui serangan darat, bayangkan biaya yang dikeluarkan, resiko kerugian besar, korban jiwa, dan tekanan dalam negeri Amerika sendiri. Trump juga dikejar waktu menghadapi midterm election. Jadi memang sekarang Trump melempar bola ke Iran, lu ngasih syarat apa? Kira-kira itu. Dan ini kita harapkan betul peran Pakistan, karena Pakistan menggambarkan kepentingan geopolitik di kawasan, karena di belakang Pakistan ada Tiongkok sebagai endorser, sebagai mitra strategis, juga ada Saudi sebagai mitra strategis. Kan kita tahu bahwa di Islamabad ini juga dihadiri 2 observer dari Saudi dan Tiongkok, yang menunjukkan keinginan kawasan untuk terjadinya segera perdamaian, yang permanen di kawasan. Karena mereka juga nggak tenang juga ada di kawasan begitu. Oke, saya ke Pak Abdullah Assegaf. Pak Abdullah, kalau kita membaca kira-kira ya, kurang lebih diskusinya mungkin seperti ini. Sekali Anda diundang, Anda tidak sepakat, deadlock. 2 kali Anda diundang, Anda tidak hadir. Jadi mau Anda apa dong? Adakah mungkin proposal susulan yang bisa Anda tawarkan kepada kami agar perundingan damai itu bisa terwujud begitu? Anda melihatnya bagaimana Pak Abdullah? Iya, jadi seperti yang sudah saya sampaikan di tayangan sebelumnya, Iran belum mengiyakan soal perundingan, dan terbukti hari ini Iran tidak memberikan konfirmasi untuk perundingan jilid 2. Artinya apa? Sejak awal Iran tidak menginginkan perang ini, karena terbukti agresi ini dimulai oleh Amerika Serikat dan Israel dan didukung oleh sekutunya. Tetapi ketika perang ini sudah dimulai, Iran mengatakan bahwasanya kita akan membuat perang ini menjadi panjang. Ini adalah salah satu strategi Iran. Amerika akan kewalahan dengan perang panjang yang diskenariokan oleh Iran itu sendiri. Jadi terbukti
karena perang ini panjang, maka ada dampak terhadap ekonomi dunia. Ada tekanan global, ada miskalkulasi yang diprediksi oleh Amerika dengan Iran ditekan secara militer yang didahului dengan protes-protes yang didukung oleh intel-intel Amerika dan Israel, tapi tidak membuahkan hasil, sehingga tekanan itu semakin dahsyat dengan adanya intervensi militer. Tetapi Iran menyambut perang ini dan membawa perang ini menjadi perang yang asimetris, menjadi perang yang non-tradisional, sehingga menjadi panjang dan berdampak. Terbukti Iran memiliki strategi bagaimana kapabilitas rudal-rudal Iran bisa menghancurkan persenjataan Amerika yang jauh lebih mahal. Dan Iran memiliki kartu truf bahwasanya hak bela diri dan mengendalikan Selat Hormuz ini sudah berdampak kepada ekonomi global. Tapi ini baru awal. Ini baru awal. Catatan saya, tadi malam saya mengikuti perkembangan ketika Donald Trump menyetujui menginisiasi perpanjangan gencatan senjata, tetapi ada yang dunia lupakan bahwasanya ada gerak senyap Cina, ada gerak senyap Tiongkok. Ketika Tiongkok mensepakati kerjasama dengan negara-negara Teluk, dan juga Rusia sudah menggunakan yuan sebagai transaksi minyaknya. Salah satu isi dari kerjasama Tiongkok dengan negara Teluk adalah penggunaan yuan di dalam pembelian minyak. Inilah yang dinamakan perang panjang yang pada akhirnya akan merugikan Amerika Serikat sendiri, yaitu adanya perubahan tata global dari petrodolar dalam pembelian minyak menjadi petroyuan. Ini akan dampaknya luar biasa dan akan menggeser unipolaritas menjadi multipolaritas. Iya Pak Abdullah, terkait dengan perundingan, memang jika kita lihat pada perundingan jilid pertama, Iran masih mengirimkan delegasinya. Berarti ada niat untuk mencapai perdamaian juga, untuk mencapai kesepakatan juga. Lalu di perundingan kedua tidak hadir, kemudian dengan gencatan senjata diperpanjang, apakah akan ada perubahan sikap dari Iran kalau Anda baca? Usai jeda ya, kita jeda dulu kali ya. Baik. Kami akan kembali saat lagi, Pak Abdullah, tetaplah bersama kami. Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Kita kembali ke Pak Segaf. Pak, tadi terkait dengan perundingan yang dilakukan antara Amerika Serikat dan Iran. Pada tahap pertama ini, Iran masih mengirim delegasinya. Artinya ada niat untuk mewujudkan perdamaian atau melakukan kesepakatan. Kemudian di perundingan kedua tidak hadir. Akankah Anda melihat ada perubahan sikap dari Iran dan kira-kira apa penyebabnya? Iya, jadi kan ketika Iran memutuskan untuk berangkat ke Islamabad pada perundingan hari Sabtu ya, tanggal 9 April ya, kalau tidak salah, itu sebenarnya hanya mengiyakan permintaan Pakistan, menghormati permintaan dari Pakistan ya sebagai negara tetangga. Dan Iran ingin menunjukkan kepada dunia bahwasanya Iran siap berunding. Nah, ini adalah siasat Iran. Iran tahu bagaimana Amerika dalam perundingan itu selalu track recordnya sudah pernah mengkhianati. Bagaimana ketika waktu masih berunding pada perang 12 hari ya, ketika perundingan putaran ke-6 di Oman, tiba-tiba Amerika menyerang Iran, Israel menyerang Iran. Terus dalam 28 Februari kemarin itu kembali di tengah perundingan Amerika menyerang Iran. Lalu apa yang mau diharapkan dari Amerika Serikat ya? Banyak pengamat di Asia Barat ataupun di Iran mengatakan apa yang dilakukan Amerika untuk meminta Iran kembali ke meja perundingan itu hanyalah omong kosong. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ini adalah strategi Amerika untuk menyiapkan serangan ke Iran. Cepat atau lambat, karena Asia Barat akan memasuki musim panas, saya kira dalam waktu dekat Amerika akan melakukan serangan ke Iran. Jadi perundingan jilid 2 itu hanyalah cara Amerika untuk mengulur waktu. Dan kenapa Iran tidak mau? Karena Iran tidak mau dibohongi atau dikhianati, karena dalam perundingan pertama pun Amerika juga mengingkari apa yang menjadi poin-poin yang telah disepakati bersama. Oke, saya ke Kang Irfan, Pak Abdullah. Saya rasa begini, kalau ini berkepanjangan, sebagian tadi Pak Abdullah, ini perang yang bakal panjang gitu ya. Tentu kan akan ada dampak kepada masing-masing negara. Blokade dilakukan oleh Amerika, artinya Hormuz praktis tidak beroperasi ya, gitu ya. Lalu juga kondisi ekonomi masing-masing negara.
ini bakal hancur-hancuran juga begitu. Kang Irfan melihatnya harus mutlakkah naik ke meja perundingan kah? Gitu? Tidak ada jalan lain, memang harus naik ke meja perundingan. Saya kira kehadiran observer Tiongkok dan Saudi Arabia di Islamabad itu menunjukkan kepentingan urgensi dari negara-negara kawasan, termasuk mitra strategis Iran sendiri, Tiongkok. Dan di situ juga Saudi, mitra strategis Amerika, agar perundingan ini berhasil dan tidak ada eskalasi. Karena kalau ini habis-habisan, ini kan dampaknya pada ekonomi global. Tapi sebetulnya yang paling terdampak adalah kedua negara tersebut, Amerika dan Iran. Amerika jika betul ada skenario gelap ingin ini sekedar dalih untuk melakukan serangan habis-habisan, tidak mudah buat Amerika menghancurkan Iran hanya melalui serangan udara. Terbukti sebulan lebih ini, walaupun infrastruktur Iran habis-habisan hancur, tetapi juga tidak bisa mengalahkan Iran. Artinya harus ada gerakan masif militer Amerika yang melibatkan darat, laut, dan udara. Itu kan membutuhkan biaya luar besar dan dukungan politik yang kuat dalam negeri Amerika sendiri dengan resiko yang sangat besar. Belum tentu juga gitu ya akan berhasil. Iran dengan juga sikap bertahan, tidak mau duduk ke meja perundingan, menghadapi resiko yang sama. Kemarin Xi Jinping nelpon MBS, khusus ngebahas soal Selat Hormuz. Jadi buat Tiongkok menyatakan kesepakamannya dengan Teluk bahwa Selat Hormuz itu harus terbuka. Itu adalah jalur laut, jalur lintas damai yang diatur menurut hukum konvensi internasional hukum laut. Yang memang Iran dan Amerika tidak ratifikasi. Tetapi ini kan sudah menjadi hukum kebiasaan internasional. Sebelum ada konvensi hukum laut pun jalur laut, jalur selat yang menghubungkan dua wilayah laut lepas atau dua wilayah zona ekonomi eksklusif itu adalah jalur lintas damai. Tiongkok terganggu betul dengan soal ini. Dan kalau dua negara ini ngotot dengan jalan pedang, Amerika dan Iran ya? Iran dan Iran dengan jalan pedang, mau hancur-hancuran, akhirnya masyarakat dunia akan mencari equilibrium baru. Sedangkan sebetulnya sejak tahun 2023, Tiongkok itu sudah mulai membangun hubungan seimbang antara Iran dan negara Teluk. Sejak tahun 2023, Tiongkok sudah beli minyak dari Saudi dengan yuan. Dan juga dari Uni Emirat. Kemarin kan dengan yuan, artinya tidak dengan dolar? Tidak dengan dolar. Sejak tahun, karena gini, perjanjian petrodolar itu sebetulnya berakhir tahun 2024. Selama 60 tahun. Tahun 1974, zaman Raja Faisal, gitu ya, zaman Henry Kissinger, berakhir tahun 2004. Tapi tahun 2023 Saudi sudah mulai menjual minyak di luar dolar, antara dengan yuan. Jadi sebetulnya sudah ada hubungan yang mulai makin menguat antara Tiongkok dan mitra barunya di Teluk, bukan hanya dengan Iran. Jadi saya khawatir Amerika dan Iran akan ditinggalkan mereka berdua saling menghabisi. Masyarakat dunia akan ngebangun equilibrium baru, jalur baru. Misalnya gini, Saudi sudah punya 1.200 km jalur pipa dari Teluk ke Pelabuhan Yanbu dan bisa mengangkut 2 juta barrel per hari. Suriah juga sudah membuka Pelabuhan Latakia untuk jalur minyak melalui darat, dan Irak, sekutu Iran sendiri sudah menggunakan itu. Bayangin, Irak sekutu negara yang dekat dengan Iran, pemerintahan juga satu ideologi dengan Iran, 80% ekspor minyaknya terganggu karena Selat Hormuz. Akhirnya dia meminta bantuan Suriah yang sebetulnya enemy-nya karena Irak dulu sekutu Bashar Assad, akhirnya dia berbaik-baikan dengan Ahmad al-Azhar. Nuri al-Maliki puji-muji Ahmad al-Azhar. Karena kepentingan untuk ekspor minyak. Belum lagi Pelabuhan Al-Mukalla di Yaman Selatan yang baru direbut Saudi dari faksi separatis Yaman Selatan, yang itu juga akan membangun jalur baru untuk ke Asia. Ke Eropa akan lebih cepat melalui Yanbu di terusan Suez dan mulai Latakia di Suriah. Berarti Hormuz bukan lagi akan khawatir lama-lama ini akan menjadi ditinggalkan, masyarakat dunia akan mengambil mengebangun equilibrium baru, Iran Amerika habis-habisan, rugi dua-duanya. Potensi mengarah ke sana probabilitasnya berapa persen tuh Kang? Selama drama ini masih begini, drama masih main drama, maju mundur, bikin janji diingkari lagi. Saya kira begini, selama di Iran juga masih tidak ada kepastian siapa yang sebetulnya ngambil keputusan. Oke. Apakah Mas'ud Pezeshkian atau IRGC? Ini kan sekarang jadi persoalan. Trump juga ngomong begini, biar mereka mutusin siapa yang mutusin. Baik. Karena tidak jelas siapa yang memutuskan.
Mujtaba Khamenei keberadaannya dimanapun jadi tanda tanya. Ini sebenarnya siapa yang sekarang berkuasa di Iran? Apakah benar Apa Ahmad ada Vahedi perpecahan di atau dalam Masud tubuh Pezeshkian? Iran? Ya, kalau saya nyimak media oposisi memang ada polemik keras antara Ahmad Vahedi sama Masud Pezeshkian. Di dalam tubuh Iran. Dalam Iran. Sekarang seolah-olah de facto yang berkuasa itu IRGC. Baik. Oke. Tapi juga ini kan karena Amerika sendiri. Oke, baik. Gitu kan, yang membunuh banyak petinggi Iran termasuk Ali Khamenei, sistem hancur, akhirnya berkuasa yang mendominasi IRGC. Buktinya apa? Di minggu pertama adanya serangan rudal drone ke Teluk, Presiden Iran kan minta maaf kepada pemimpin Teluk. Tapi rudal dan drone tetap berterbangan. Siapa yang memerintahkan? Oke. Jadi ini ruwet memang sih ya. Oke. Ruwet. Baik, ini sebetulnya enaknya durasi kita panjang ya Kang ya dan juga Pak Abdullah, tapi waktu juga yang membatasi kita untuk menyikapi perkembangan di Timur Tengah ini. Terima kasih Pak Abdullah Assegaf untuk waktunya pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kang Irfan, terima kasih. Ya, sama-sama. Mirsa, pemberitaan terkait dengan situasi di Timur Tengah dan juga eskalasi perundingan ya tahap kedua yang sedianya selesai hari ini atau sudah selesai bahkan, dan dilanjutkan dengan sebuah pernyataan dari Donald Trump diperpanjang untuk beberapa hari ke depan begitu sambil menunggu proposal damai yang dimintakan oleh PM Pakistan Shehbaz Sharif ya terhadap Iran. Nah, ini menjadi perbincangan yang akan panjang karena kami juga akan membahasnya juga nanti di program Breaking News sesaat lagi. Usai kami menutup kebesaran pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata, saya Arif Adil. Saya Niko Mala, terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.